Selatan menghadapi musim hujan yang diikuti La Nina. Langsung dari kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan bersama rekan kami Rian Apridani. Rian. Antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah Dialog Tanggap Bencana bersama RRI Palembang. Disiarkan langsung dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan, pendengar. Bersama saya Riana Pridani, kita akan berbincang-bincang dalam dialog interaktif tanggap bencana. Seperti biasa kami akan mengulas berbagai macam isu kebencanaan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa hal yang nanti akan kita ungkap ke depan selama kurang lebih 60 menit dan kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di line telepon yang sudah kami sediakan di 0813 6748 8599. Dan pada pagi hari ini kami akan fokus untuk membahas mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan menghadapi musim hujan yang diikuti dengan La Nina lemah. Ini menjadi satu ancaman baru bagi Sumatera Selatan setelah kita kemarin berjibaku melawan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Belum juga usai, saat ini kita sudah dihadapkan kembali dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Ini merupakan salah satu dampak dari cuaca ataupun iklim yang saat ini memang masih menjadi isu kita bersama. Dan untuk membahas masalah ini lebih jauh, pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan dua orang narasumber istimewa kita. Bersama saya saat ini sudah hadir Pak Aksoni, PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Aksoni, selamat pagi. Apa kabar? Boleh dipakai mic-nya, Pak? Selamat pagi. Sehat, Pak Aksoni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Itu mic-nya. Oke. Sehat, Pak. Sehat ya. Setelah kemarin masih sempat sibuk dengan kebakaran hutan dan lahan, hari ini apakah masih sibuk juga kita, Pak? Masih sibuk. Sekarang proses penarikan dari posko. Kita ada 4 posko yang dibentuk provinsi. Sekarang berguyur kita tarik. Tapi yang pertama alhamdulillah memang dari BMKG kemarin sudah prediksi dari 16 ke 20 puncak hujan di bulan Oktober. Dari Oktober, November sampai Januari La Nina lemah, tapi masih terjadi terbakar. Masih kebakaran karena siang masih panas. Artinya standby untuk kebakaran hutan dan lahan, standby juga untuk hidrometeorologi. Baik, sepertinya kerjanya luar biasa berat tahun ini, Pak Soni. Kita akan bahas itu nanti ke depan, Pak Soni. Dan kami juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Pak Mirwansah. Pak Mirwansah, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI seluruh Nusantara. Ya. Ya. Pak Mirwansah, terima kasih sudah hadir di RRI kembali. Tadi pagi juga kita sudah berbincang-bincang bersama RRI. Iya. Kali ini kita bicara soal mitigasi bencana hidrometeorologi. Iya. Jadi ini tentu tidak lepas juga dengan peran dinas sosial di sini, Pak Mir. Bagaimana mungkin personel-personel dinas sosial yang mungkin juga akan menjadi garda terdepan juga dalam mitigasi ini. Iya, terima kasih. Kalau masalah bencana dan sebagainya, dinas sosial ini menyangkut masalah orangnya. Jadi bagaimana orang yang terkena bencana, jangan sampai yang kita fokuskan awal, jangan sampai mereka kelaparan. Ya. Itu yang paling awal. Artinya penanganan pasca bencana ya, Pak. Bukan pasca bencana, awal. Awal ya, Ya. pencegahan. Jadi pada saat masa tanggap darurat. Jadi tanggap darurat itu di mana masyarakat begitu, misalnya banjir, begitu terkena banjir pasti panik. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana kesiapan dari teman-teman dinas sosial dalam menghadapi mitigasi bencana hidrometeorologi. Pak Aksoni, saya ingin langsung saja Pak Aksoni, ini kerja keras pasti luar biasa ya. Belum lagi usai karhutlah, kita sudah dihadapkan dengan ancaman banjir. Tentu ini butuh fokus yang luar biasa. Bagaimana kita membagi fokus itu dari teman-teman BPBD, Pak Aksoni?
Pak Rian, pertama kita bekerja berdasarkan status yang ditetapkan oleh Pak Gubernur. Karhutla kita ini berakhirnya di November. Tetapi kita tanggal 23 ini sudah disetujui Pak Gubernur untuk melakukan apel besar kesiapan personil dan peralatan yang melibatkan ribuan stakeholder di Jakabaring Sport City. Kita akan kerahkan seluruh kekuatan dari seluruh sektor untuk apel kesiapsiagaan personil dan peralatan, terutama dari KPU-an, alat-alat berat, karena mengantisipasi longsor dan lain-lain. Kalau untuk Karhutla, kita sudah insya Allah selesai karena curah hujan sudah berguyur tinggi, jadi kami persiapan untuk ada tahapannya Pak, jadi ada status siaga, awas, waspada. Kita apel dulu, sudah 3 kali rapat persiapan apel banjir longsor. Kita tidak menunggu saat banjir terjadi baru kita persiapan, kita sudah antisipasi. Jadi untuk seluruh termasuk logistik sudah kita siapkan, perahu karet sudah lengkap. Seluruh stakeholder jam 2 ini rapat di sini. Persiapan pemantapan apel banjir termasuk juga dari Danlanut, dari SAR, dari Airut, TNI, Polri, sosial, seluruh stakeholder RR, seluruh media kita ajak, Orari, Rapi dan lain-lain. Bencana tidak bisa kita cegah, tapi kita minimal bisa mengurangi resiko korban yang akan timbul. Artinya untuk personil ada sebagian sudah kita tarik yang Karhutla untuk kemudian difokuskan ke hidrometeorologi. Ya, kita beda satuan tugas, jadi kita buat 2, jadi ada 2 tim. Iya, ada 2 tim nanti. Setelah Karhutla ini selesai, kita berdasarkan rilis dari BMKG Pak, karena Badan Meteorologi resmi nanti bersurat resmi ke kami bahwa ini sudah masuk, kami siap. Hujan ini bisa ditebak Pak, dasarian kan 10 hari, 10 hari arah angin kemana sudah tahu. Jadi kita sudah tahu ini bakal curah hujan tinggi, kita sudah antisipasi. Tinggi muka air dari KPU-an sudah diprediksi. Kita lihat aja sumur di daerah dari, kalau sudah terisi berarti indikator kan. Mungkin itu Pak Rian ya. Oke. Itu merupakan bagian dari strategi mitigasi ya Pak Aksoni ya. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya mitigasi Pak Aksoni? Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi ancaman dari bencana hidrometeorologi ini? Kalau tidak salah kan bukan hanya banjir, tapi juga ada angin puting beliung di sana, ada angin kencang, ada longsor juga, dampak dari meteorologi. Strategi mitigasinya bagaimana? Alhamdulillah kita ada namanya program KIE, ada desa sadar bencana, ada kecamatan tangguh bencana, ada desa tangguh bencana. Sekarang lagi di 4 Lawang, tim kami lagi turun tentang dari SPAB sekolah aman bencana. Jadi sebenarnya yang kita benahi ini SDM-nya dulu. Jepang itu tsunami terus, tidak ada korban jiwa. Dia karena sudah terlatih kan. Jadi intinya kita benahi dulu SDM, saat terjadi hujan kita himbau supaya tidak mendekati sempadan sungai, daerah-daerah rawan longsor. Nah seperti alhamdulillah Sumsel ini aman Pak Rian, tidak masuk patahan. Artinya tidak masuk masif yang di sekarang kan seluruh simulasi megatrust ini kan. Betul. Jadi kita cuma ada 24 Oku Selatan. Kita di indeks resiko bencana Indonesia ini ada 2 yang aktif, Dempo sama Lumut Balai. Itu di bawah kaki Sependo. Yang ada gas geotermal itu aktif. Dempo itu aktif itu. Jadi kami sudah simulasi. Kalau yang lain aman. Jadi daerah yang dilalui gempa itu Oku Selatan, 4 Lawang. Kalau yang lain aman. Nah untuk Karhutla memang ini
6 provinsi yang se-Indonesia ini yang karhutla, makanya karhutla ini terpisah. Jadi karena lahan gambutnya kita yang sangat luas, hutannya luas, Sumatera Selatan ini provinsi terluas di Sumatera, Pak, terpisah dari Babel, apalagi yang sudah terpisah dulu. Lampung itu kan di bawah kita juga kan, Jambi, Bengkulu, setelah Babel masih terluas. Sumatera Utara kalah. Nah makanya Oki itu sampai 2,1 juta hektar. Muba, 2 kabupaten terluas itu Muba sama Oki. Bengkulu cuma sekitar 1, Jambi juga seperti itu. Babel ini memang dengan luas wilayah yang tinggi, makanya ada operasi udara nih. Operasi udara nih, pemadaman api ini karena tidak ada jalan, tidak ada air. Nah itu jadi, dan ini menjadi stressing nasional oleh Presiden karena asapnya pernah masuk Malaysia, Singapura. Pernah kita ekspor ya? Iya ekspor. Nah itu alhamdulillah ini sekarang 3 tahun ini aman. Baik. Tadi sempat juga disinggung bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Ada kampung siaga bencana tadi, ada kampung tanggap kecamatan ya. Ini sampai dengan ke tingkat-tingkat desa, di tingkat paling bawah. Untuk dinas sosial saya ingin ke Pak Mirwansah. Pak Mirwansah, bagaimana kalau tadi Pak Aksoni sudah menyinggung bagaimana kesiapan SDM ini menjadi hal yang sangat penting ya dalam upaya mitigasi bencana. Di dinas sosial bagaimana kesiapan SDM kita Pak, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan ke tingkat daerah, sudah seperti apa persiapannya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Kalau kita bicara masalah bencana, apa yang disampaikan dari Pak Aksoni tadi, kalau banjir bisa diprediksi, tapi kapan waktunya terjadi bencana nggak ada yang bisa prediksi. Apa malam hari, apa siang hari, atau pas kita siaga, itu nggak bisa. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi yang pendahulunya, kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakatnya penting. Yang pertama, kita aktif melakukan sosialisasi, baik itu melalui media sosmed sekarang, sosial media yang ada, sebarkan bagaimana bencana dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak lupa kalah pentingnya adalah di kelompok-kelompok tertentu, di daerah-daerah yang rawan yang kita sudah petakan, kita melakukan simulasi bagaimana cara kita agar tidak menjadi korban pada saat terjadinya bencana. Misalnya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Itu simulasi, ya simulasi terhadap masyarakat bagaimana cara mencegah itu. Yang selanjutnya adalah perkuatan untuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau di Badan Bencana ada kelompok desa tanggap bencana ya. Nah kalau kita juga ada namanya kelompok siaga bencana. Jadi siaga bencana itu mulai dari desa, kalau di kabupaten, kecamatan siaga bencana itu sudah kita bentuk dengan dengan tagline-nya adalah kalau di kita tuh Taruna Siaga Bencana. Tagana. Ya. Nah, jadi itu yang kita siapkan. Kemudian kalau sudah ada peringatan dini daripada baik dari BMKG atau dari yang berwenang menyampaikan itu, nah apa yang harus kita lakukan, dan ini terus kita sosialisasikan kepada masyarakat agar tujuannya agar tidak menambah penderitaan daripada masyarakat. Baik. Yang selanjutnya tidak kalah penting adalah edukasi kepada anak sekolah. Anak sekolah ini penting juga karena yang saya katakan tadi, bencana itu kapan datang kita nggak tahu. Nah, ketika kita mensosialisasikan kepada anak sekolah ini bisa menyampaikan juga kepada lingkup yang paling terdekat adalah keluarga dan masyarakat. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak bagaimana ini tentang mitigasi bencana melalui kurikulum sekolah. Jadi itu yang kita lakukan secara terus-menerus untuk menghindari korban-korban yang
yang selanjutnya. Artinya petugas dari dinas sosial ke sekolah seperti itu Pak, memberikan edukasi seperti Iya. bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti itu. Kalau dulu terkenal kita namanya apa namanya? Ada namanya itu Programnya ya, ada nama programnya programnya ya. lupa saya. Programnya itu bencana masuk sekolah kalau salah. Oke. Kalau tadi Pak Mirwansyah sudah menjelaskan bagaimana kesiapan infrastrukturnya mulai dari tingkat provinsi, daerah sampai dengan desa. Tapi kalau kita bicara soal SDM harus bicara juga soal jumlahnya Pak Mirwansyah. Ini apakah sudah sesuai jumlah yang dimiliki dengan kebutuhan untuk melakukan mitigasi pada saat bencana? Iya. Kalau masalah SDM memang tidak akan cukup-cukupnya kapan kita akan melaksanakan. Tapi paling tidak kita sudah punya mentor tersendiri namanya Taruna Siaga Bencana. Oke. Jadi mereka yang akan membimbing masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat kalau terjadi bencana dan sebagainya. Nah ini yang harapan kita di Sumatera Selatan ini kita sudah mempunyai Taruna Siaga Bencana lebih kurang 1.170 orang. 1.170. Oh ya, tersebar di 17 kabupaten kota. Nah inilah yang pion-pion kita yang ada di lapangan untuk membantu dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan pada saat bencana ini ada tagana-tagana baru, relawan-relawan baru yang mari kita bergabung dan sebagainya. Kenapa harus digabungkan ini pada saat di lokasi bencana? Kalau ini itu harus dikoordinir supaya tidak terjadi anarkis, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Makanya harus kita koordinasi di satu titik di lokasi bencana agar siapa itu dan siapa orangnya dan sebagainya, yang kita harapkan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lokasi bencana. Ya, dan biasanya yang menjadi leading sektornya adalah BPBD ya dalam penanganan bencana pada saat terjadi suatu kebencanaan yang ada di daerah. Ini menarik juga Pak Aksoni, bagaimana juga BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap potensi bencana di daerah rawan. Daerah-daerah rawan ini apakah sudah dipetakan Pak? Untuk hidrometeorologi ini daerah mana saja yang kita anggap rawan bencana Pak Aksoni? Kita sudah lakukan pemetaan, jadi kita kalau di BNPB itu ada Deputi Sistem dan Strategi, termasuk ada pemetaan yang dipegang oleh Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seperti Karhutla, kita sudah petakan ada 300 desa rawan. Kalau banjir ini sama yang saya sebutkan tadi, upland, middle land, low land, jadi banjir bandang itu di atas, Lahat, Oku Selatan, Morinim, dan longsor. Kalau Puting Beliung itu Oki, Banyu Asin, dan OI, Muba juga. Jadi kita ada juga yang namanya banjir yang kalau indikatornya Palembang ini langganan lah, daerah rendah, OI, Palembang, Oki, Muba. Ini menerima kiriman air sama seperti Jakarta dan Bogor. Tapi jarak Jakarta dan Bogor dan Jakarta dekat. Kalau ini agak jauh, butuh waktu. Tapi sekarang sudah cepat. Jadi kecepatan air itu dari misalnya kita di Morinim sudah Lematang sudah penuh, itu bentar lagi Prabu Muli. Oke, sudah lagi bisa diestimasi waktunya. Sudah kita antisipasi turun. Jadi sudah kita antisipasi. Kita juga siapkan perahu karet yang khusus untuk penyelamatan, itu koordinasi dengan SAR dan Lanal dan Airut. Khusus untuk yang bandang itu di pegunungan itu kita pakai yang dari angin lembut, jadi kalau membentur permukaan keras koral itu tidak bahaya. Tapi kalau di daerah rendah Oki, Muba kita pakai yang fiber keras supaya kalau nabrak yang tonggak-tonggak itu dia bisa selamat. Nah itu
perlu juga disosialisasikan terutama untuk masyarakat curah hujan tinggi yang tinggal di lereng sungai, di pinggir-pinggir sempadan sungai, itu untuk menghindari aktivitas di sekitar itu. Karena seperti kita curah hujan itu, jangan kira curah hujannya tinggi di Lahat, itu korbannya nanti di Prabu Muli. Ya. Jadi intinya Karena kiriman tadi. Kiriman ya. Jadi kita harus antar kabupaten, antar stakeholder nih saling menginformasikan untuk tidak terjadi korban. Baik. Artinya koordinasi antar daerah juga ini sangat diperlukan ya, terutama pada jalur-jalur yang memang rawan untuk bencana hidrometeorologi. Tapi apakah mudah Pak untuk memberikan edukasi kesadaran kepada masyarakat mereka tinggal di pinggir sungai yang sudah melakukan kebiasaan mencari nafkah di sana? Itu kan tentu ada tantangan-tantangannya. Tapi nanti dijawabnya. Kita akan jeda dulu setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif tanggap bencana, mitigasi bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan menghadapi musim hujan yang diikuti La Nina lemah. Dan masih dalam perbincangan kita bersama dengan Pak Aksoni, PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, juga bersama Pak Mirwansyah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kami ingatkan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menyampaikan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 6748 8599 atau bisa menelepon langsung ke nomor yang sudah kami sampaikan tadi. Kami lanjutkan perbincangan tadi. Pak Aksoni mengatakan bahwa kalau misalnya hujannya di Lahat belum tentu korbannya di Lahat ya. Yang justru rawan adalah korban yang ada di Prabu Muli. Nah, tentunya juga ini diperlukan koordinasi antar masing-masing daerah ya. Dan juga perlu mungkin kepiawaian dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Bagaimana kita menghimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas sementara, padahal sebagian besar masyarakat juga menggantungkan hidupnya di sungai seperti itu, di perairan. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, Pak Aksoni? Terima kasih Pak Rian. Jadi kita sudah sosialisasi. Alhamdulillah di Sumsel ini masyarakatnya tangguh-tangguh kan. Jadi sedikit sekali korban jiwa yang terjadi. Jadi tapi tetap kita ingatkan, banyak seperti kemarin Oku, Muratara, sama seperti Lahat, Pali dan lain-lain. Kalau korban yang di Bandang ini mungkin ada setiap tahun, tapi kalau yang banjir di Palembang ini kan kiriman, enggak. Cuma kita ingatkan juga untuk listrik dan lain-lain, macet jalan yang perlu kita antisipasi, mobil derek, ekskavator dan lain-lain sudah kita antisipasi. Nah, terkait tadi masyarakat memang kita ingatkan, sama seperti Oku kemarin kami hampir 18 jembatan putus di Ulogan. Setelah kami teliti, memang sudah sebelumnya BMKG sudah mengingatkan juga, itu akibat dampak aktivitas pertambangan yang di Simpang Meo, Tanjung Inim. Jadi kontur
Muara Enim itu lebih tinggi, airnya ke Ulogan, ke Batu Rajo. Sama itu perlu koordinasi tadi ya. Kalau ini digali terus oleh sektor pertambangan, ini akan menjadi wadah-wadah air yang akan sewaktu-waktu meluber dan yang debitnya sangat kuat, kecepatannya sangat kuat dan tidak bisa diprediksi. Nah, kalau dia terjadi malam hari, ya ini berbahaya ke dampak korban jiwa, tapi kalau siang mungkin bisa diantisipasi. Kita ingatkan lagi, terutama seluruh stakeholder, kita dari dulu Pak, ada pertentangan antara faktor ekonomi dan konservasi ini Pak. Ya. Di satu sisi ekonomi bertumbuh, sisi lain kerusakan lingkungan. Makanya kita antisipasi dengan mengingatkan bahwa menjaga alam itu akan menjaga kita seperti ikonnya BNPB. Dan alhamdulillah warganya juga baik-baik, mudah mengerti ya, mau diajak kerjasama ya. Baik, saya ingin ke Pak Mirwansah. Pak Mirwansah, tadi disampaikan juga bahwa kuncinya ini adalah kolaborasi ya Pak. Bagaimana BPBD tentu tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi ini. Dinas Sosial juga harus mengambil peran di sana. Apa yang mungkin akan dilakukan oleh Dinas Sosial untuk dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ini, Pak Mirwansah? Ya. Kalau apa yang harus dilakukan sebenarnya yang harus dilakukan, mari kita bahu-membahu. Kalau sudah terjadi bencana, tidak mungkin dilakukan oleh BPBD sendiri, kemudian Dinas Sosial sendiri. Ini semua stakeholder dan masyarakat harus ikut terlibat. Apa perannya masing-masing, oleh karena itu pada saat tanggap darurat, itu Satminkalnya tetap ini BPBD. Nah, mari kita ikuti bersama apa arahan-arahan dari mereka dan sebagainya. Nah, kalau Dinas Sosial sendiri begitu tanggap darurat, ya kami sudah menyiapkan yang saya katakan awal tadi, kami adalah ngurusi orangnya. Jadi pada saat di lokasi bencana itu sudah harus didirikan dapur umum. Dapur umum, titik-titik lokasi yang tidak bisa dijangkau. Karena kita nggak tahu apakah akses dari desa ke desa, dari desa kecamatan apa terputus oleh banjir atau dan sebagainya. Nah, ini sudah kita harus ketahui untuk menentukan titik-titik di mana yang harus kita lakukan apa tuh pendirikan dapur umum. Oke, kalau bicara dapur umum tentu bicara juga bagaimana bahan-bahan makanannya, bagaimana logistiknya, kesiapan buffer stok kita bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau buffer stok kita dalam kondisi gawat darurat kita siap. Siap Pak ya? Ya siap dan sebagainya. Ketika ada bencana malam itu langsung kita distribusikan. Yang penting satu yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa jangan sampai masyarakat itu terjadi kelaparan. Jadi kalau sudah ini kita siapkan, ada juga makanan siap saji yang kita butuhkan sambil menunggu mungkin ada ini dermawan yang hadir yang mengetahui untuk membantu dan sebagainya. Kalau logistik kita sudah siapkan, terutama di peta-peta yang sudah BPBD buat, di mana yang peta-peta rawan bencana, nah itu yang sudah ini kita siapkan khusus dan sebagainya. Tadi disebutkan juga daerah-daerah rawan bencana yang disampaikan oleh Pak Aksoni, ya, ada beberapa daerah tadi yang mungkin harus lebih waspada ya dalam beberapa bulan ke depan ini ya. Kemudian bagaimana mekanisme penyaluran bantuan? Ini saya ingin bacakan dulu pertanyaan Pak Mirwansah dari Ibu Aisyah di Muara Enim. Pak Mirwan, untuk Dinas Sosial pertanyaannya, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana Pak? Apakah sudah ada database yang akurat mengenai keluarga rentan yang perlu mendapat perhatian khusus? Nah ini biasanya sangat erat sekali dengan manajemen krisisnya ya Pak ya, di sana pada saat terjadi bencana, siapa yang harus tepat mendapatkan bantuan ini, orang-orangnya itu seperti apa Pak? Apakah memang sudah ada mekanismenya, bentuk pelatihannya untuk petugas-petugas di lapangan seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi kalau database itu tetap kita mengacu kepada namanya tanggap darurat ya.
data, oleh karena itulah data yang paling akurat adalah data yang bersumber dari lokasi bencana itu sendiri. Oleh karena itu kita minta peran daripada RT, RW dan ini Pak Lurah, lokasi-lokasi bagaimana yang terdampak termasuk juga kita minta data atau akses. Jadi bukan jumlah orangnya saja. Kalau jumlah orangnya di sana ada kalau dibutuhkan 1.000 orang. Nah aksesnya gimana? Nah terkadang kita sudah siapkan bantuan, ternyata di sana aksesnya terputus. Oleh karena itu ini yang dikatakan kita harus sinergi antara satu dengan yang lainnya. Kalau akses terputus, kita minta bantuan dengan siapa? Ya mungkin dengan BPBD, mungkin dengan yang lain dan sebagainya. Nah itu yang utama. Yang kedua kan di kita kan ada Babinsa atau Babin Ketimas. Nah itu terus koordinasi kepada mereka dan sebagainya agar data itu tetap akurat. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak tepat sasaran. Itulah data yang paling akurat, laporan dari masyarakat. Dari yang tingkat paling bawah dari akar rumput ya Pak, dari tingkat RT, RW, Babinsa semua dikolaborasikan untuk dalam menghadapi kondisi bencana. Saya ingin ke Pak Aksoni. Pak Aksoni, ini ada pertanyaan juga dari masyarakat dari 0859362 sekian. Pak, program sosialisasi dan edukasi apa yang telah dilakukan BPBD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana? Apakah masyarakat sudah paham langkah-langkah yang dilakukan selama dan setelah terjadi bencana? Pak Aksoni. Baik, terima kasih Pak Rian, Ibu dari Marini. Mungkin saya jawab. Penanggulangan bencana ini kita bagi 3. Pertama tadi disebutkan kesiapsiagaan dan pencegahan. Yang kedua saat terjadi bencana. Yang ketiga setelah terjadi bencana. Jadi untuk mitigasi sudah kami lakukan banyak. Tadi disebutkan desa tangguh bencana, ada sosialisasi pemasangan papan-papan peringatan di daerah-daerah rawan banjir longsor, di daerah Karhutlah, kita ada program sekolah aman bencana, ada kecamatan tangguh bencana, ada macam-macam seluruh sektor. Jadi bencana ini urusan bersama. Itu yang pertama. Dari sisi penanggulangan ini saat mitigasi saat terjadi kita sudah ada tim respon cepat dan tim kaji cepat yang dibentuk, yaitu tim reaksi cepat dengan SK Gubernur. Kita kalau terjadi bencana itu 3 jam sudah di lokasi. 3 jam sudah di lokasi. Paling lama itu ya Pak? Sudah di lokasi dan kita sudah di tahap darurat, kita sudah ada SOP, kita bisa koordinasi dengan stakeholder juga dengan PU dan dengan seluruh stakeholder buat hunian sementara, jembatan darurat, logistik sementara, evakuasi. Kita sudah sosialisasikan daerah yang aman. Nah, setelah terjadi bencana itu ada namanya rehabilitasi rekonstruksi. Itu yang banyak dari Bapak Presiden, dari BNPB, rehabilitasi rekonstruksi. Kita, saya mohon juga bantuan dari RRI, dari DPR dan lain-lain seluruh stakeholder. Kita sekarang lebih mudah karena zaman AI sekarang ini. Kalau bencana yang tidak terrecord ke data informasi bencana Indonesia itu tidak dibiayai. Jadi kalau tidak dianggarkan, jadi kalau terjadi bencana segera dari desa, dari BPBD, dari buat laporan dengan real time koordinat terjadi banjir jembatan putus ini. Itu sampai ke presiden itu. Jadi namanya ada e-konsul dan e-proposal. Nah dari itu diolah. Itu yang mengajukan siapa Pak? Dari masyarakat. Iya, dari desa juga bisa. Jadi nanti di BPBD kompilasi tahun berikutnya dari e-konsul baru turun. Itu dari pasca bencana setelah terjadi. Tapi kalau saat terjadi itu namanya darurat kan. Jadi itu untuk berfungsi kembali saja. Untuk yang rehabilitasi rekonstruksi ini ada
moto kalau di PU itu kerja cepat. Kalau kami ini namanya build back better. Bangunan setelah bencana itu lebih baik setelah. Artinya suasana kenyamanannya, lokasi. Jadi kita lebih utama ke kualitas. Jadi rata-rata memang yang tidak dipedomani itu rencana tata ruang wilayah. Sebenarnya satu aja kuncinya, pedomani rencana tata ruang wilayah. Kalau itu daerah resapan air ditimbun pasti banjir. Kalau daerah longsor ditanami sawit atau yang lain, tanaman hutan yang kurang pasti longsor. Ya seperti itu, alam itu seperti itu. Jadi yang perlu kita pedomani, oh ini jangan, yang ini bukan kawasan yang nyaman untuk jadi pemukiman. Nah sama seperti Palembang ini kan sudah tidak ada lagi tanah kosong. Daerah resapan juga sudah semakin habis ya. Idealnya kan 200 kolam retensi Palembang ini. Kita baru hadir hampir 40. Ya, kalau hujan deras masih banyak lagi butuh kolam retensi. Iya, Baik. seperti itu. Pak Sony kita tahan dulu Pak, karena ada yang ingin bergabung sama kita. Selamat pagi. Pagi, Bapak, Mas. Dengan Boleh ikut gabung ya? siap. Dengan siapa di mana Ibu? Ya, dari Sherly. Dari Ibu? Dari Sherly. Sherly di Skip. di Skip. Bu Sherly, Ya. saya ingin tanya dulu. Tadi malam di Skip banjir nggak Bu Sherly? Di Skip. Kan saya agak tinggi tempatnya jadi tidak banjir. Agak tinggi ya, Di baik. 66. Ya di 66 nggak banjir. Baik, Tapi silakan Bu. mungkin daerah bawah mungkin yang kena banjir. Ya, Bu Sherly, pagi hari ini ada Pak Aksoni dari BPBD, ada Pak Mirwansah, silakan Bu Sherly. Ke dinas sosial dulu ya Pak. Pagi Pak, maaf mau tanya nih Pak. Program apa saja ini Pak yang sudah disiapkan oleh dinas sosial dari Sumatera Selatan ini untuk membantu masyarakat pulih kembali setelah terjadi bencana, baik itu dalam aspek fisik ataupun juga psikologis. Untuk BPBD bisa juga Mas kami tanya. Silakan Bu Sherly, Pak Aksoni. Iya. Ini Pak, berdasarkan data yang ada dari BPBD nih Pak, wilayah mana saja nih di Sumsel yang paling berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi yang katanya seperti banjir, longsor, angin puting beliung itu Pak. Alasannya juga kenapa gitu. Oke. Itu aja Mas. Baik. Makasih. Terima kasih Ibu Sherly di Skip ya. Di belakang Ibu Sherly kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0813 6748 8599. Yang pertama ke Pak Mirwansah dulu, katanya Pak Mirwansah, ini program rehabilitasi ini seperti apa Pak? Baik untuk sarananya juga untuk secara psikologis, mungkin pasca trauma mungkin ya bagi korban bencana. Silakan. Terima kasih. Kalau Bu Sherly, pertanyaannya bagus sekali. Apa program dari Dinas Sosial? Program Dinas Sosial itu ketika terjadi bencana, yaitu tanggap darurat, ya, yang paling utama adalah masalah perut. Nomor satu ya Pak? Nomor satu masalah Itu dulu. perut. Jangan sampai masyarakat yang terdampak maupun yang terkena bencana itu terjadi kelaparan. Itu yang program yang kita lakukan. Kemudian kalau program-program lain di bencana, ada yang namanya kalau di dinas sosial itu program dampaknya adalah psikososial. Nah, kalau di dinas sosial kita melakukan pada anak-anak. Pada anak-anak yang terdampak musibah maupun yang kena musibah, itu kita edukasi, namanya kegiatannya adalah trauma healing. Trauma healing. Trauma healing ini penting, karena trauma healing ini memori ingatan anak itu lebih lama tersimpan Pak Varian. Ya. Dan dampaknya akan selalu terasa. Dampaknya kan selalu terasa, apalagi dia melihat kejadian langsung begitu, gimana terjadi pada saat itu. Dan itu melibatkan tenaga medis. Itu melibatkan tenaga ini psikologi. Psikologi. Dan
dan tenaga-tenaga yang sudah kita latih. Baik. Nah itu namanya trauma healing yang ada di masyarakat. Baik. Kita tahan Pak Mirwansyah karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Bu Yanti Mas dari Sungai Pinang nih. Bu Yanti dari Sungai Pinang, silakan. Saya tanyakan nih Mas, ada famili kami di Muara ini yang baru-baru ini terbakar rumahnya di Kecamatan Bimbing ya. Itu apakah mereka ini dapat bantuan nih? Iya, Bu Yanti. Iya. Rumah terbakarnya ada berapa banyak, Bu? Kebetulan ada 2. 2 ya. Baik. Makasih Mas. Ada lagi? Baik, terputus Bu Yanti. Kami tampung dulu pertanyaan Bu Yanti di Sungai Pinang ya. Untuk korban rumah terbakar apakah dapat bantuan? Mungkin agak sedikit keluar konteks tapi kami akan tampung ya. Kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0813 6748 8599. Ke Pak Aksoni tadi pertanyaan dari Bu Sherly tadi juga belum dijawab. Untuk wilayah potensi bencana itu masing-masing yang longsor, yang banjir, yang angin puting beliung, mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Bu Sherly. Bu Sherly. Jadi skip. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi daerah atas itu 4 Lawang, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Muarinim itu rata-rata Muratara juga yang di atas itu banjir. Yang kedua Palembang. Kita mungkin karena Bu Sherly tinggal di Palembang mungkin saya kerucutkan di Palembang ini. Ini kan dataran rendah. Palembang ini langganan lah banjir. Jadi pertama memang daya dukung lahan ini kurang menampung curah hujan yang besar. Karena tinggal di skip sebagai contoh ini yang hujan aja sedikit sudah banjir. Depan Harper itu kalau hujan macet. Karena memang di belakang Harper dan sekitarnya itu daerah resapan air. Nah itu yang perlu kita perizinan yang perlu ketat. Sudah saya sebutkan tadi idealnya 200 kolam retensi, kita baru ada 40 kolam retensi karena kesulitan mencari lahan untuk membuat kolam retensi. Siti Khadijah kemarin itu dibantu BNPB 11 kiloton depan IBA, Pusri. Jadi memang pesatnya pembangunan ini ada positif dan negatif. Positifnya ekonomi Sumselnya bagus, tapi negatifnya kerusakan lingkungan. Ya, itu yang perlu kita antisipasi. Jadi sama seperti skip itu daerah rendah, tapi lagi proses ini khusus SID Bendung, Sungai Bendung. Mudah-mudahan itu segera selesai, mungkin rencana relokasi untuk pembuatan saluran yang lebih besar. Karena mungkin kalau kita animasikan 3 dimensi ini terlihat yang mana daerah rendah, daerah atas kiriman air yang jelas siap-siap aja ya, karena yang paling pusing itu di Palembang ini macet. Kalau banjir pasti terkunci jalan. Itu yang perlu. Tapi rata-rata memang ya seperti itulah. Di Jakarta pun seperti itu. Yang perlu tadi kita mengingatkan bersih, lingkungan, sampah dan lain-lain biar semakin cepat surut. Ya. Kalau kami itu selalu hidup, kalau terjadi pompa raksasa, kami mohon segera hidupkan yang di Sungai Rendang itu, sama yang pompa-pompa kecil yang di depan Aripai kantor gubernur. Ya. Itu jangan sampai telat ya Pak? Jangan sampai telat, mungkin itu saja. Kalau telat, udah pasti dipastikan macet karena air sudah masuk ke badan jalan seperti itu. Tadi pertanyaan dari Ibu Yanti mungkin agak sedikit di luar fokus kita, tapi kita tahan dulu ya karena ada telepon yang ingin bergabung. Kami sapa kembali. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Dimas di Bukit Mas. Pak Dimas di Bukit. Iya. Silakan Pak Dimas.
Baik, selamat pagi Bapak narasumber. Saya ingin bertanya sama BPBD nih, bagaimana sih cara BPBD Sumatera Selatan melibatkan masyarakat untuk upaya mitigasi bencana, misalnya balik bentuk kelompok relawan ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Terus satu lagi ya Mas ya, untuk dinas sosial, apa saja sih jenis bantuan kemanusiaan yang telah disiapkan oleh dinas sosial Sumatera Selatan? Cuma itu aja Mas yang bisa. Baik, terima kasih Pak Dimas di Bukit ya. Ada 2 pertanyaan masing-masing ke Pak Aksoni dan juga ke Pak Mirwansyah. Pak Aksoni, untuk melibatkan masyarakat ini seperti apa Pak? Mungkin masyarakat juga ingin bergabung sebagai relawan ya. Apakah ini ke BPBD atau ke dinas sosial nih? Bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi untuk dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ini? Baik, terima kasih Pak dari Bukit Besar ya Pak Dimas ya. Pak Dimas ya. Yang mungkin saya jawab khusus untuk sebenarnya di lambang BNPB itu kan segitiga Pak. Rakyat, pemerintah, dunia usaha. Kan kita stakeholdernya seperti itu. Jadi rakyat warga itu memang relawan itu memang harus, karena bencana ini urusan bersama. Jadi yang penting tadi koordinasi. Kalau terjadi bencana otomatis dinas sosial, dinas kesehatan berfungsi sendiri, PU seperti sendiri. Dia buat dapur umum, kesehatan buka klinik. Mungkin saya jelaskan Pak, BPBD ini ada 3 fungsi. Mengapa dia tidak disebut kepala badan, dia disebut kepala pelaksana. Karena apa? Ada fungsi koordinasi saat sebelum terjadi bencana. Saat terjadi bencana itu fungsi komando. Komando kami menjadi pelaksana, termasuk seluruh di bawah BPBD, termasuk TNI, Polri, seluruh stakeholder. Betul. Komandonya di sini. Jadi PU juga dengan status bencana yang dikeluarkan oleh gubernur dan Satgas. Jadi kalau kita sudah antisipasi, tapi tidak bisa dibencanakan. Ini kan tadi ada data informasi bencana Indonesia. Kalau dia sikap mengancam, apa iso baso Palembang langit impo pala baru SK. Tapi kalau masih ngomong 2, masih kita bisa atasi sama seperti Karhutla, kita ada namanya DSP, BTTB, kita lihat mendesak tak? Kalau dia mendesak, kita harus dikeluarkan oleh pimpinan. Tidak bisa kita menetapkan status sendiri. Nah, jadi ada tahapannya, ada siaga, ada waspada, ada awas. Tapi sebelum, saat, dan sesudah terjadi kita sudah koordinasikan. Nah, termasuk tadi makanan siap saji, logistik, perahu karet, sepatu bot, selimut, tenda, kita sudah siap. Sekecil apapun negara harus hadir. Nah, itu seperti itu. Tapi intinya sama Pak Dimas, kita sama, artinya negara harus hadir. Kami menyambut baik di Jogja, Jawa Timur, di Jakarta itu memang banyak sekali relawan. Kita juga libatkan seluruh stakeholder melalui wadah-wadah, ya, termasuk kalau di relawan desa, ada orari, ada Rapi, ada komunitas motor, komunitas mobil, dan lain-lain. Seperti di Merapi kan komunitas hardtop, komunitas jeep, yang bisa cepat evakuasi, motor trail, dan lain-lain, yang bisa membantu. Mungkin itu saja. Jadi terbuka ya Pak Aksoni ya, walaupun di kota Palembang mungkin tidak ada namanya desa tanggap bencana ya, tapi mereka juga bisa ikut bergabung dalam relawan. Saya ingin ke Pak Mirwansyah, di Dinsos apakah juga membuka peluang-peluang seperti itu, partisipasi masyarakat untuk bisa ikut berkontribusi dalam penanganan bencana misalnya bersama dengan personil dinas sosial? Iya, sama seperti BPBD, dinas sosial itu ada namanya Taruna Siaga Bencana. Kita membuka peluang untuk mereka relawan-relawan untuk melaksanakan di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ketika itu terjadi bencana, memang ini adalah aspek yang harus kita patuhi. Kenapa harus kita patuhi? Komandonya satu.
Jadi begitu ini, karena kalau kita seluruhnya menjadi komando ini bingung nanti masyarakat mengikuti. Jadi pada saat terjadi bencana makanya komandonya harus satu. Dan kalau menyangkutkan pertanyaan Bapak tadi yang dari Bukit Besar, apa bantuan dari, sebetulnya kalau bantuan dari Dinas Sosial itu adalah yang penting masyarakat itu pada saat terjadi bencana dia tidak kelaparan. Selanjutnya dalam kondisi itu juga di samping memberikan konsumsi makanan kepada masyarakat, saat itu juga kita langsung inventarisir apa yang menjadi inventarisir yang menjadi kerusakan, apa yang menjadi hilang, kebun berapa hektar yang rusak, ternak berapa yang hilang, genteng berapa yang hanyut, ada motor ada ini dan sebagainya, langsung kita inventarisir. Dan itu nanti semua data-data itu kita himpun, inventarisir ulang, itu kita serahkan pada pelaksana. Dalam hal ini dikoordinator oleh BPBD. Nah BPBD nanti ini akan mendistribusikan. Kalau mereka misalnya punya kebun cabai 1 hektar rusak dan sebagainya, mungkin BPBD akan meneruskan ke ranahnya ke pertanian. Kalau kebun kopi hancur, mungkin ke perkebunan dan sebagainya. Kalau untuk rumah tempat tinggal? Kalau untuk rumah mungkin Perkim, Dinas PUPR. Nah inilah yang kita sebut itu yang kata Pak Sodi tadi adalah pelaksana di lapangannya itu mari kita sinergi. Jadi laporan itu sangat penting. Jangan sampai laporan ini, makanya dalam tanggap darurat laporan itu terus. BPBD dan dinas-dinas terkait pada saat bencana itu poskonya 24 jam Pak Soni. 24 jam kita selalu menerima laporan. Apa-apa saja. Ada enggak ini di samping kehilangan, termasuk ada enggak korban? Jadi korban itu penting juga. Misalnya satu rumah itu penghuninya berapa? Sampai dengan saat sekarang bencana, apakah penghuninya jumlahnya komplit atau tidak? Itu namanya kesiapsiagaan ini keluarga. Jadi biar kita tahu untuk apa kita mencari kalau nggak ada orang hilang. Betul. Itu yang paling pokok. Jadi memang data itu sangat penting ya Pak dalam pengambilan keputusan pada saat melakukan kebijakan di saat terjadi bencana. Nah satu lagi menjawab satu lagi dari nggak tahu dari mana tadi? Pak Dimas tadi. Yang kebakaran? Oh yang Pak Ibu Yanti di Sungai Pinang. Sungai Pinang, Bu Yanti. Rumah terbakar dapat ini enggak Pak? Jadi kalau apapun itu namanya bencana, itu namanya bencana kecil, misalnya satu rumah itu kecil. Atau bencana yang luas, lebih luas lagi 10 rumah dan sebagainya, itu termasuk bencana bagi kita dan sebagainya. Dengan proporsinya masing-masing ya. Baik, mungkin yang sudah di ujung perbincangan kita Pak Aksoni, Pak Mirwansah, saya ingin singkat saja closing statement dari bapak-bapak berdua, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah rawan bencana ya dalam menghadapi ancaman potensi hidrometeorologi ini. Singkat saja 1 menit silakan masing-masing Pak Aksoni. Terima kasih Pak Rian, kami atas nama BPBD, atas nama Provinsi juga menghimbau masyarakat saat curah hujan tinggi untuk menghindari daerah-daerah yang rawan, terutama yang daerah yang sering terjadi, sudah paham semua, di Lahat, Morinim, Semendo, Oku Selatan yang paling rawan juga, Empat Lawang dan lain-lain. Itu sama seperti Palembang juga. Palembang kalau macet atau lihat mendung gelap, tidak usahlah keluar rumah. Mantap-mantap di rumah. Karena macet, iya. Apalagi malam hari, ya kita ini hujan nih saat kemarau kita tunggu, tapi saat banyak justru jadi bumerang. Jadi intinya kita tetap berdoa supaya terhindar dari musibah. Kalau terjadi korban jiwa kita harus koordinasi dengan SAR, dengan dan Lanut dan seluruh stakeholder yang terkait. Yakinlah pemerintah akan hadir dan cepat untuk membantu. Intinya kita saling koordinasi bencana ini urusan bersama, kita saling mengingatkan seperti itu untuk Pak Aksoni, Pak Mirwansah singkat saja Pak, mungkin setengah menit saja Pak. Oke, terima kasih pada ini singkat pada masyarakat. Banjir itu disebabkan adalah ada halangan yang tersumbat. Artinya
ketika itu pasti air itu mengalir dari posisi yang atas ke yang lebih rendah. Oleh karena itu mari kita bahu-membahu dari tingkat keluarga untuk mengatasi banjir. Jangan sampai buang sampah sembarangan, kemudian akses riul tetap ada dan sebagainya. Jangan sampai pembuangan ini tadinya pembuangan 1 meter kita perkecil lagi 1,5 meter untuk kepentingan kita. Oleh karena itu harus kita jaga. Yang selanjutnya kedua, periksa kondisi rumah. Kondisi rumah pada saat banjir, hati-hati listrik. Kadang-kadang kan kalau listrik sembarangan bisa menyebabkan kesetrum, matian di tempat. Yang selanjutnya kalau pada saat bencana itu ikuti arahan pemerintah. Ya, itu. Itu yang paling pokok, ikuti arahan pemerintah. Dan yang terakhir, simpan di HP nomor tanggap darurat. Kemana kita nak hubungi kalau tidak ada nomor ini. Baik. Ya. Dan juga jangan lupa pastikan ada pulsanya ya untuk bisa menelpon. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Pak Aksoni, Pak Mirwansyah sudah bergabung sama RRI pada siang hari ini. Kita harapkan ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat kita, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk lebih waspada dan juga untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap masing-masing, saling mengingatkan agar tidak timbul korban pada saat terjadinya bencana. Saya Rian Apridani bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.